Halo semuanya, selamat datang di Lapak Bicara. Dengan saya, Dodi Pranaka dari DPP 23. Nah, hari ini kita akan bahas topik tentang solid concrete yang nanti akan dibahas di depan saya. Tokoh-tokoh penting lah bisa dikatakan seperti itu ya. Ya nggak? Tokoh-tokoh penting? Tokoh-tokoh penting. Nah, kita mulai perkenalan aja. Di samping kanan saya ada Mas Aji. Mungkin Mas Aji bisa mengenali nih ke teman-teman dulu. Oke, halo teman-teman, salam kenal, nama aku Waskito Aji dari DPP Angkatan 2020. Loh, bukan angkatan 15 katanya kemarin. Waduh, setua itu kan? Udah. Ya, lanjut Mas. Oke. Oke, mungkin Terus selanjutnya di samping kanan Mas Aji. jadi halo teman-teman, aku Aiken Kinmastiar dari DPP 2023. Nah, ya teman-teman tadi kan udah kenalan, ada Mas Aji dan ada Aiken. Nanti di sini kita coba bahas nih gimana tentang tanggapannya Mas Aji tentang makna solid concrete tuh. Terus nanti juga Aiken mungkin bisa juga menambahkan yang terjadi di DPP 23 kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari Mas Aji, makna solid concrete itu gimana di angkatannya Mas Aji? Gimana itu? Oke, jadi sebetulnya kalau boleh sedikit cerita ya teman-teman ya. Iya, boleh. Solid concrete itu pertama kali tercetus kira-kira tahun 2022 tuh. Oh, tahun 2022. Iya. 2022. Berarti itu pas angkatannya siapa tuh Mas? 2022 tapi semester berarti apa? Genap ya? Iya, semester Jadi- genap ya. Bahkan Di teman-teman Oh iya. Iya. teman-teman 21 itu belum Belum ada? belum masuk. Oh, belum masuk. Iya. Oh, iya, berarti iya. ya semester genap 2. Jadi Iya. kami masih maba lah teman-teman Iya, 20. Sebetulnya kalau boleh sedikit cerita juga ya teman-teman ya. Solid concrete itu awalnya bahkan dari sesuatu yang tidak solid sebetulnya. Waduh. Bisa dibilang. Coba dijelaskan nggak solidnya tuh gimana Iya, kira-kira? jadi aku nggak usah menyebutkan Iya, ini nggak ya. usah lah, ya. Tapi intinya berawal dari salah satu teman kami itu mungkin ada yang dinamika di politik kampus lah bisa dibilang kayak gitu. Terus ada salah satu dari teman kami lainnya yang sebetulnya nggak dinamika tapi mendukung kakak kelasnya lah, kakak tingkat angkatan berapa ya, 19 atau 18 tapi beda haluan lah bisa dibilang Beda kayak haluan. gitu. Oke, paham. Nah, teman kami yang nyalon ini Oke. itu bisa dibilang merasa tidak didukung lah sama teman Orang- yang ini. oh, teman sendiri ya? Ya kan satu angkatan kok nggak dukung, mungkin Ya ngerti malah sendiri ya, lah. orang lain katakan Ya, gitu ya. kayak gitu. Cuman akhirnya si orang ini mungkin ceritalah ke teman-teman yang lain dan mungkin ada ketidakterimaan, maksudnya kan ya pilihan politik masing-masing lah segala macam. Ya, memang sih. Akhirnya muncullah solid concrete itu karena dalam bahasanya si teman kami yang nyalon ini nggak bisa lebih konkret lagi solidnya DPP gitu. Sebetulnya makna awalnya itu sindiran teman-teman. Oh, berarti nyindir gitu ya. Awalnya ya boleh diakui seperti itu karena ya aku punya teman-teman yang juga nggak terima itu tadi, itu dia bilangnya kayak gitu. Cuman sebetulnya akhirnya tahun 2022 ketika angkatan kami menjadi PH Komap segala macam, Iya. itu ada pergeseran makna. Waktu itu karena kami baru pertama kali offline ya, jadi animonya itu masih sangat Oh iya. sangat hidup Ya kan visipol. soalnya itu kan pas juga angkatannya Mas Ijo termasuk yang masuk nggak ketemu, tiba-tiba udah semester Betul. tua udah baru bisa ketemu gitu ya. Oke. Semester tua. Oh, maaf. Semester 14. Ya, udah. Jadi lumayan kan udah jalan hampir 4 semester. Iya. Dan setelah itu baru ini teman-teman, apa ya bisa dibilang ada event kayak Por Visipol dan lain-lain. Akhirnya kami merasa butuh sesuatu yang bisa menyatukan kami. Akhirnya solid concrete itu jadikan slogan DPP karena kalau teman-teman lain ya di MKP itu kan ada slogannya sendiri misalkan. Yang lain juga ada slogannya sendiri Ya, ya. masing-masing. Untuk supporteran itu pakai solid concrete itu tadi. Bahkan kami dulu punya supporterannya sendiri khusus DPP namanya Warpoligan bukan Tas Poligan. Oh, beda lagi ya, beda. Warpoligan. War itu apa? Warga politik Poligan. Warga Oh, politik. Oke, dapat sebuah pengetahuan baru Ya. ini. Tapi sedikit koreksi ya, timelinenya 21 udah masuk ding, sorry. Itu soalnya November 2021. Oh iya, baik. Gitu. Itu sih kira-kira mungkin awalnya begitu. Jadi bisa, sorry ya Dut Oke, ya, aku coba ambil Aiken ini dulu. ya, aku nangkepnya berarti itu solid concrete itu ada ketika suatu permasalahan ya berarti ya. Kalau kita belajar di perubahan sosial kan, dinamika sosial kan ada yang perubahan karena tidak ada apa-apa atau yang karena ada suatu permasalahan ya. Berarti solid concrete itu muncul kan ada suatu permasalahan ya sebenarnya Mas ya. Bisa dibilang seperti itu awalnya. Tapi sekarang sih untungnya loh ya, makna itu udah nggak ada. Bahkan teman-teman kami yang saat itu juga bisa dibilang Frontal gitu. berkonflik. Itu Iya, udah dalam nggak, bahkan kan. ya mengakui ya itu udah Udah, secara tidak iya, sadar sih sebetulnya. Oh, mengakui kayak bahwa- diakui gitu ya sih. Iya. Orang-orang muda gitu lah. Udah teramplifikasi soalnya solid concrete jadi maknanya untuk DPP semua. Jadi awalnya sindiran, habis itu bergeser makna menjadi sebuah Ya bisa katakan slogan lah. slogan Gitu gitu ya? ya. Iya. Slogan sindiran menjadi slogan tujuan gitu jadinya Mas. Betul. Oh, Nah, I see. terus pas kan ini kan solid concrete udah tercipta gitu ya Mas di angkatannya Mas Aji. Tapi di kenyataannya kira-kira masih diterapkan nggak Mas pada sekarang-sekarang ini?
Kayak kegiatan yang masih kayak skripsi, apakah nanti ada teman yang membantu atau gimana gitu, masih ada nggak Mas? Kalau 20 sendiri loh ya, 20 itu untungnya kami bisa dibilang angkatan yang cukup adem ayem juga, maksudnya internal angkatannya loh ya. Ya Nggak kayak pernah konflik-konfliknya nggak ada gitu ya? nggak ada konfliknya, kecuali yang waktu itu di awal. Jadi ya bisa dibilang kalau memaknai solid konkretnya ya di sisi ininya. Tapi apakah terus mungkin antar satu anggota angkatan dengan yang lain tuh sama-sama solidnya? Aku bilang banyak yang udah terpapar magang dan lain-lain, jadi terpencar-pencar juga gitu. Jadi agak susah untuk nyambunginnya. Malah DPP 20 insya Allah Juli besok baru ada makrab. Wah, itu 20 Juli baru makrab. Berarti kayak setelah perjalanan 4 tahun baru kita bisa makan. Betul. Ya bersyukur ya teman-teman 23 makrab. Iya, betul. Gitu. Berarti ya gitu ya. Proses perjalanannya solid konkret di angkatan 20 kayak gitu ya sih ya. Iya, bisa dibilang. Terus selain angkatan 20 kan di sini ada kayak tokoh pentingnya 23. Gak penting. Kenapa? Gak penting. Ya sebagai ketua angkatan lah, kita kan juga paham tujuannya bagaimana. Kira-kira Aiken setelah dengar dari ceritanya Mas Aji ini, terus melihat dengan kondisinya yang 23, kira-kira gimana? Aku masih tertarik sama ceritanya Mas Haji. Tapi gini. Ya tadi seperti yang dikata oleh Mas Haji, karena awalnya tadi sindiran kemudian berubah menjadi tujuan ya. Aku rasa DPP 23 itu dapat solid konkret itu sebagai tujuan. Kita sudah nggak dapat itu sebagai sindiran. Kita dapat itu sebagai sebuah budaya untuk tujuan, ya struktur untuk tujuan aja gitu. Dan ketika menangkap hal itu sebagai tujuan ya bisa dibilang ya langsung jadi beban bersama apabila kita ada di DPP gitu. Ya kan, karena kalau kita bilang itu sindiran, berarti kan itu sebuah ekspresi aja ya. Itu ekspresi aja kita bagaimana berdinamika gitu kan. Tapi kalau itu sebuah tujuan, itu bukan lagi sebuah ekspresi, itu lebih ke apa yang harus kita lakukan gitu kan ya sebenarnya gitu. Jadi ya aku nangkepnya sih gitu ya untuk solid konkret itu sendiri. Tapi untuk kenyataannya pada sekarang ya, sekarang mahasiswa 2023 masih semester 1, habis semester 1 sekarang semester 2, kita lagi menghadapi fase-fase Pogofest, UAS, Pogofest, turunan-turunan yang dulu gitu. Kita dapat itu, kita berusaha merevisi apa yang dievaluasi pada tahun lalu dan untuk kedepannya gitu. Dan aku melihatnya nih tantangan juga di semester 2 ini bagi 23 untuk bisa kalau mengusahakan solid konkret sebagai tujuan ya. Tadi kita bilang seperti itu. Karena ya nggak memungkiri dalam kita proses di sini tuh kita terpaksa untuk senggol-senggolan. Bukan karena kita ingin, tapi memang keadaan memaksa kita untuk gitu. Semisal Pogofest kita harus musyawarah untuk menentukan, di situ kita bersaing dalam adu gagasan gitu. Karena persaingan-persaingan ini itu contoh kecil aja, ada contoh-contoh yang lain. Persaingan-persaingan ini menimbulkan ya pertanyaan lagi, apakah masih valid nih si solid konkret untuk sebuah tujuan? Itu yang sekarang bagi aku nih lagi dihadapi sama 2023 gitu Mas. Kalau Mas Haji pernah nggak sih Mas merasa ada di poin itu Mas, kayak jujur ya Mas, sebagai angkatan tuh kayak juga ada kayak dilematis gitu. Solid konkret ini diusahakan sama siapa sih Mas sebenarnya? Kalau dari angkatan 2020 sendiri tuh melihat solid konkret ini apakah hanya sebuah slogan belaka atau kok sampai dipikir bahasa Jawanya tuh sejeru mungkin gitu Mas? Oke. Bisa dibilang aku nggak tahu teman-teman yang lain tuh memaknainya seperti apa. Tapi kalau aku sendiri sebetulnya setidaknya saat itu yang maknanya sebetulnya agak negatif lah, bisa bilang kan sindiran nih. Habis itu berganti menjadi slogan yang pemersatu, itu sudah lebih dari cukup sebetulnya. Dan justru teman-teman yang 23 atau mungkin besok 24 dan lain seterusnya memaknainya lebih jauh lebih baik, ya nggak masalah. Karena juga ada konsep, aku nggak tahu ya, tapi ada story of me, story of us, story of now. Maksudnya itu apa? Jadi sesuatu itu berawal dari ya cerita sendirilah, maksudnya pengalaman personal, habis itu dinarasikan seolah-olah pengalaman personal itu pengalaman kita semua gitu. Nah setelah pengalaman kita semua, lalu sekarang apa? Gitu. Nah mungkin teman-teman sekarang sedang di posisi bagaimana mengubah solid konkret itu menjadi story of now gitu. Nah sekarang mau seperti apa? Itu monggo bisa dimaknai sendiri. Atau suatu hari nanti mau diubah nggak solid konkret lagi ya silahkan. Karena agak ironis juga, misalkan ya kita lah di politik itu kan cair ya sebetulnya. Kita harus fluid, dinamis, nggak boleh statis lah ya. Sebetulnya nggak masalah. Lagi-lagi poinnya kan di awal pertentangannya kan karena beda haluan ya. Beda haluan itu nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi ketika kita bicara soal DPP, keluarga besar Departemen Politik Pemerintahan, ya kita harus solid gitu. Maksudnya beda pilihan tuh it's okay. Bahkan ya mungkin senior-senior kita juga beda haluan masing-masing. Tapi kalau bicara DPP ya ini kita keluarga besar gitu. Gitu. Jadi itu sih. Dan aku nggak tahu ya apakah angkatan-angkatan sebelum 2020-an ini, maksudnya belasan sampai
Di bawahnya lah. di bawahnya lagi itu bagaimana dinamika angkatannya. Tapi aku lihat dari teman-teman 19 lah at least sampai sekarang ini sosok angkatan itu, ketua angkatan dan juga mungkin mengurusnya itu cukup baik dalam merawat angkatannya itu. Jadi nggak ada cerita-cerita kayak ketua angkatannya nggak ada atau pengurus angkatannya nggak ada, karena aku pernah mendengar itu di beberapa angkatan sebelumnya yang belasan-belasan awal atau sebelumnya itu seperti itu. Kalau sekarang ini kan kebentuk ya, maksudnya kayak 23 I can, ya mungkin dia yang tanggung jawab banget segala macam. 23. Di sebelumnya itu ya sekedar ya kamu ketua kelas aja nginfoin aja gitu loh. Bukan yang menjadi pemersatunya dan sebagainya. Dan juga pengurus-pengurusnya loh ya. Kayak gitu. Oh berarti ketika kita kayak apa yang disampaikan Mas Haji, Aiken, kalau misalkan aku punya pandangan tentang bahwa solid konkret itu sebenarnya adalah pemaknaan untuk mempersatukan, walaupun ya kita paham nanti ada pelabuhan kayak ya tujuan-tujuan masing-masing orang yang kita nggak bisa nebak gitu ya Mas. Tapi kan setidaknya dengan adanya kayak solid konkret itu ya sebagai pengingat kita untuk bersatu gitu. Betul. Ini tempat kita pulang. Ya, tempat kita pulang. Betul. Tapi Mas, aku ini pertanyaannya agak melenceng dari solid konkret ya. Aku tadi baca sekilas tentang konstitusi kita, di mana lambang komap ini kok bener-bener padat ya Mas? Oh iya. Ya, lambang komap ini, nih ke teman-teman ya. Lambang komap ini bener-bener padat dari ininya sampai ini sini. Itu kemarin pernah disindir sama Mas Alfat. Kalian tuh paham nggak kalau lambang komap itu sangat padat isinya itu? Dan jujur saja waktu itu nggak paham gitu. Tapi ketika aku lihat lambang komap itu artinya apa dan sebagainya, ini bisa sebagai solid konkret itu adalah bentuk ringkas dari keseluruhan lambang. Aku bisa nangkepnya gitu. Tapi ketika Mas Waskito Aji dulu, berdasarkan pengalaman Mas Waskito Aji, apakah komap itu lambang komap ataupun segala perinterantakan komap itu ada implikasinya sih kepada solid konkret itu, atau angkatan yang memiliki solid konkret ini tadi? Kalau itu memaknai komap dan angkatan itu sebetulnya kalau teman-teman juga buka ada ADART atau konstitusi ya, kalau komap itu kan sebetulnya kita semua yang non-pengurus itu juga bagian dari komap. Jadi sebetulnya kalau secara konstitusi yang namanya angkatan DPP itu angkatan komap. Gitu kan. Berarti misalkan kita angkatan DPP 20. Pada dasarnya kami ya angkatan komap 20, tapi kami mungkin bukan pengurus, kayak gitu. Dan ya maksudnya tidak saling bersinggungan, gimana ya? Maksudnya tidak saling pembahasannya menyikat satu dengan yang lain itu enggak. Tapi kan tentu kalau bicara komap ya pengurus ya organisasi dan lain sebagainya. Jadi pasti agak susah juga, kadang mereka orientasinya mungkin organisasi kan, menjalankan itu, sementara kalau angkatan mungkin ya itulah solidaritas internal dan sebagainya. Pada akhirnya perihal menjaga atau mencari titik tegang yang pas aja sih teman-teman. Ya berarti ya tergantung frontman-nya siapa ya. Kalau di komap presiden sama wakil katakanlah kayak gitu, yang di angkatan misalnya ketua angkatan atau pengurusnya atau siapapun lah yang dianggap sentral di angkatan itu yang harus saling berkompromi misalkan atau negosiasi dan sebagainya. Gitu sih. Oke. Nice shot. Kalau kedepannya tuh Mas, angkatan 20 itu masih pengen ini Mas Haji ada rencana nggak untuk angkatan 20 tak lulus bareng-bareng atau mungkin wisuda bareng-bareng lah, konvoy gitu untuk sebagai solid konkret. Ya mungkin bisa lah. Dan saling cari kerja bareng gitu atau gimana tuh? Ada gimana Mas? Gini sih, kalau kebetulan teman kami yang udah lulus pertama itu di tahun 2023 kemarin. Ya udah, maksudnya lulus aja. Tapi kan yang penting komunikasi masih baik. Pada akhirnya sih gimana sikap teman-teman personal di angkatan itu untuk tetap berjejaring dengan yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman di sini belum dapat matkul katakanlah manajemen jaringan, udah dapat belum? Belum ada sama sekali. Manjar belum manjar. Nah itu manjar itu nanti kalau diperes lah salah satu poin ilmunya itu soal itu juga, gimana caranya kita merawat jaringan, membentuk jaringan atau bahkan menonaktifkan jaringan juga. Tapi menurutku sih sayang juga kalau misalkan jaringan yang sudah dibentuk di DPP ini ya dihilangkan begitu saja. Tapi kalau misalkan seremonial katakanlah konvoy dan lain-lain, aku rasa belum sih. Justru malah dari sini berarti kayak slogan solid konkret ini menjadi kesinambungan yang terus berlanjut gitu Mas ya. Walaupun walaupun kita udah lulus, ya pemaknaan ini akan selalu ada gitu Mas, pemaknaan Mas Haji. Aku rasa kalaupun memang besok-besok ada reuni gitu ya DPP 20 tetap akan dipakai sih. Ya. Nah, terus gimana? Mungkin ya kelihatannya kan masih ada topik banyak yang mau dibahas. Nanti mungkin kita bisa bahas di belakang. Untuk sesi ini mungkin kita akhiri dulu karena dirasa udah cukup untuk kali ini. Aku selaku pembawa acara berterima kasih pada Mas Haji yang udah mau hadir, terus juga kepada Aiken yang juga mau hadir. Untuk itu kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, kembali lagi ke Lapak Bicara. Nah, tadi kan udah ada pembicaraan sama Aiken. Terus pada kesempatan hari ini kita juga akan ada pembicaraan
tentang solid concrete dan bagaimana dinamikanya. Tentunya bisa teman-teman lihat di samping kanan saya ada Mas Samudro, terus juga ada Kiki. Ya, kira-kira gimana nih kabarnya kalian berdua? Sehat? Batuk mas. Betul. Gimana, Bos? Mas aman sih Pak, aman. Nah, ya benar nih, walaupun ya kayak kita nih di sela-sela UAS lah, kita masih ada kayak waktu untuk saling bertukar gagasan di sini. Nah, kita akan bahas solid concrete dalam konteks ruang inklusif nih. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Samudra atas kalimat itu? Oke, solid concrete dalam konteks ruang inklusif itu menurut aku ada dan sekiranya akan selalu ada. Karena kenapa harus ada ini untuk kita sendiri gitu loh. Ruang inklusif kan ada untuk membantu kita semua. Kita saling bantu-membantu dalam konteks hal akademik. Jikalau ada yang belum paham, pasti kita kayak ada sebagai beberapa dari kita ada yang merasa oh teman kita ada yang perlu dibantu nih. Makanya kita bikin kelas. Kayak itu misal ada salah satu kementerian yang bikin kayak IELTS. Kelas-kelas IELTS itu sekiranya adalah bentuk dari social itu dari ruang inklusif. Lalu hal-hal lain kayak kemarin waktu menjelang UAS ada yang bikin volunteeran kelas yang membahas soal materi di kelas, dan yang hal-hal yang non akademik itu kayak makrab, kayak nongkrong, lalu bukber itu juga ada gitu loh. Jadi sekiranya soal ruang inklusif ini menurut aku pribadi berjalan dengan baik sih atas eksistensinya itu. Nah, tadi kan sempat menyinggung berjalan dengan baik. Apakah dengan hal tersebut dinamika yang terjadi itu selalu baik seperti itu atau gimana? Kalau sampai ke aspek dinamika kan udah masuk ke dimensi perilaku dan individunya, betul. Tentunya kayak hampir nggak semua tuh bisa sesuai harapan gitu loh. Kayak ketika kita bikin kelas itu yang pasti harapannya kayak banyak yang ikut sehingga bisa saling terbantu gitu loh. Tapi nyatanya enggak. Jadi kayak ya terus hal main-main direncanain, ayo main ke sini, ayo kita ngopi, biar saling kenal, bisa saling bantu kalau misalnya ada masalah, bercerita dan lain-lain. Itu ternyata juga kalau diajak cuma itu doang orangnya gitu loh. Dan aku mikir kayak kenapa ini kayak gini gitu loh. Berarti di sini kayak Samudro tuh merasa bahwa dalam solid concrete itu ada permasalahan dalam implementasinya. Ya. Gitu. Iya tentu ada implementasi kayak kenapa nggak hampir nggak semua kayak mengimplementasikan ini tuh atas hal yang sama ya. Baik mungkin mereka punya latar belakang yang masing-masing, tapi atas sekiranya atas dinamika dan arah kita sebagai mahasiswa ini sekiranya ada benang merah yang saling terikat satu sama lain, sehingga menurut saya harusnya mereka tuh bisa berpartisipasi gitu loh. Itu sih maksud saya. Oh, berarti di sini saya bisa mengambil sebuah gambaran kayak bahwa Samudro tuh merasa solid concrete nih dalam ruang inklusif, tapi kenyataannya permasalahan-permasalahan yang ada bukannya diperbaiki, tapi justru permasalahan itu semakin besar gitu ya? Atau gimana? Bukan semakin besar sih, tapi artinya ada masalah yang nggak bisa dijawab gitu. Kayak ya ketidakikutsertaan seseorang itu bagi saya adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kenapa gitu? Karena ya kita satu komunitas, kita satu mahasiswa yang seharusnya kita kalau ada yang susah saling bantu dan lain-lain gitu sih mas. Oke. Tadi kan Samudra udah berpendapat nih. Kira-kira kalau dari Kiki setuju nggak sih sama pendapatnya Samudra yang menjelaskan kayak gitu tadi? Oke. Sebenarnya kayak ada setuju ada enggak ya? Iya. Karena selain sebuah slogan kan solid concrete ini harus bisa merepresentasikan gitu kan keadaan di dalam kelompok tersebut gitu yang selalu menggaungkan solid concrete ini gitu. Tapi mungkin kita bisa lihat lebih jauh lagi gitu. Sebenarnya gimana sih keadaan di DPP23 sendiri gitu ya khususnya? Apakah solid concrete ini sudah dirasakan oleh seluruh pihak yang ada di dalamnya gitu loh. Nah, justru yang aku temukan agak berbeda gitu. Dimana ternyata slogan solid concrete ini belum bisa Implementasi. Ya, maksudnya belum sesuai dengan keadaan Yang terjadi? Ya, di DPP23 gitu. Karena ada beberapa pihak yang tidak merasakan solid concretean itu gitu loh. Iya. Jadi apakah slogan ini cuma menjadi sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitanya, gitu kan? Yeah. Jadi ya mungkin itu ada ketidaksesuaian gitu antara slogan dan realita yang ada di DPP23 gitu. Yang mana aku lihat masih banyak orang-orang yang merasa mungkin kayak nggak merasa
ada di belongs ya, nggak ada Ya, rasa ya itu. belong lah ya. nggak merasa part of tim Golden Tiga gitu. Ya, Jadi mungkin bisa. mungkin seperti yang dibilang Sam tadi kan, kayak di beberapa acara tuh banyak anak-anak yang partisipasinya nggak Nggak ada terlalu sama bagus lah sekali, gitu. iya. Jadi mungkin itu jadi apa ya, fokus yang bisa kita bicarakan kali ini, karena kayak kenapa sebabnya kita udah memberi ruang inklusi ini tapi nggak Kenyataannya kayak memang nggak ada aksinya gitu ya. apakah memang dari hubungan personal antar anak-anak bertiga atau memang mungkin. apa yang salah gitu dari sini Iya. gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi secara pribadi, Kiki ngerasa penting nggak sih sebenarnya solid concrete ini sebenarnya? Oke, sebenarnya antara penting nggak pentingnya karena kita juga pasti punya tujuan sendiri-sendiri lah. gitu loh. Dalam artian solid concrete ini tergantung kita memandang gimana urgensi daripada si slogan solid concrete ini Iya. untuk apa. Kalau saya bilang untuk kebersamaan segala macam, mungkin ada orang yang memang Justru malah nggak mau gitu ya? nggak butuh juga Iya, mungkin. Jadi bisa. kan kalau misalnya kita memandang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya nggak bisa belum tentu itu jadi penting juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang solid concrete ini bisa menjadi sebuah slogan yang bisa ibaratnya membakar Mempersatukan. semangat kita, mempersatukan kita untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi di kampus, di DPP, di Visipol gitu. Mungkin ya itu jadi hal yang bagus lah menurutku slogan itu gitu. Berarti kayak slogan solid concrete ini sebenarnya balik lagi ke individu Ya, sendiri gitu ya. tergantung. Bagaimana memaknainya? Yes, betul. Apakah memang itu diperlukan ataupun dibutuhkan atau kayak ini sebatas slogan, tergantung bagi memaknainya. Seperti itu. Kalau menurutku selagi ini bisa membantu perkembangan Angkatan 23 ya, seperti itu. masing-masing dari anak 23 ya it's okay, kita wujudkan sesungguhnya solid concrete itu gitu. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dapat kayak pembahasan dari Samudro, Kiki. Nah, di sini kan juga hadir lagi nih dari Ketua Angkatan 23. Selaku yang kayak ibaratnya bisa kita katakan kayak ini. Sesepuh lah. Pusat. Kayak aku yang bisa setidaknya menjembatani sebuah permasalahan. Di sini ada Mas Samudro, Kiki udah menyampaikan nih, aku Icon kira-kira lah. Kayak pandangannya tadi. Oh, ternyata gini, ternyata gitu. Kira-kira dari Icon sendiri gimana? Kalau dari saya sih, saya mau live out dulu aja. Gimana nih? Kira-kira gimana? Aku mulai kopi dulu lah. Oke, kira-kira gimana nih tanggapannya dari kedua gagasan tadi yang udah disampaikan? Ya, kalau sebelumnya mungkin membahas apa yang diobrolin sama Samu dan Gigi dulu ya. Iya. Tentang solid concrete ini, dan berdasarkan subjektivitas mereka berdua, ya kejadian itu mereka alami. Betul. Antara yin dan yang dari solid concrete itu tadi, antara ketidakseimbangan dan keseimbangan solid concrete ini mereka alami, dan berarti di situ pernah terjadi juga apa pendapat-pendapat tentang solid concrete ini. Dan apabila pertanyaan tadi seperti itu ya, kita mungkin harus kembali. Ini aku cerita agak panjang nggak apa? Gak apa-apa, ya, Nggak apa kita ruang diskusi Oke. bebas. Boleh cerita. Kita Boleh, mungkin santai akan kembali agak panjang dulu, di mana Tuhan menciptakan manusia. Enggak. Enggak, kita fokus ke pembahasan. Kepanjangan. Pemerintahan salah gitu. Ya, kita fokus. Kepanjangan ya. Ya. Jadi sebelum kita membedah solid concrete itu, kita membedah solid concrete di implementasi 23, kita harus membedah dulu 23 nih. Ya. Kita harus membedah dulu 23. Angkatan 23, sebelum kita masuk ke DPP ini, kita tuh ibarat nih, aku udah bawa catur di sini untuk menggambarkan 23 dan segala Oke, boleh. perintilannya ya. Oke, boleh. Nah, di sini ini adalah semua pion-pion Joang. Ini semua pion. Mereka tidak memiliki ciri khas khusus di Ya, sini. betul. Mereka tidak punya skill khusus dalam bergerak, bermain. Mereka tidak punya skill khusus. Karena pada dasarnya mereka di sini adalah maba. Mereka semua gamada di sini. Mereka semua gamada yang pertamanya di luar. Iya. Di mana ini maksudnya di luar UGM. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke dalam DPP. Iya. Oke? Oke. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam permainan DPP. Nah, ini adalah gamada dalam proses mereka ketika menjadi gamada, belum menjadi mahasiswa DPP. itu sendiri. Tapi setelah mereka mengetahui DPP itu bagaimana permainan DPP siapa aja, kapan, bagaimana ruang dan waktu DPP, maka semua pion ini berubah menjadi pion-pion yang memiliki skill khusus. Ini adalah pion-pion skill khusus yang berada di DPP. Mereka tidak lagi sebuah pion yang cuma jalan satu doang. Ya, Mereka satu udah arah memiliki gitu. identitas di sini. Mereka sudah tidak bahasa agama itu, mereka sudah menjadi diri mereka sendiri. Mereka bukan menjadi diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri dengan skill-skill mereka. Oke, di situ. Nah, sekarang kita udah masuk ke pembahasan implementasi 2 tadi.
mungkin karena ini pembahasannya juga nanti bias subjektif betul. mereka subjektif. Dan subjektif Aikan juga. Nah, ini mungkin aku mau juga menggunakan pendekatan strukturasi Anthony Giddens ya dalam Iya. membedah Boleh. solid konkret ini ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Mungkin bisa. Tapi pada dasarnya mungkin yang bisa di disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu di sini tuh tentu saja tidak based by data di sini. Tidak based by data, tidak based by apapun yang valid gitu. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi, ya kan? Dan jadi untuk validitas apakah ini harus dijalankan atau tidak untuk kedepannya itu saran dari aku sendiri nih. Ruang ini semua yang aku omongin di sini tuh bisa dikoreksi bersama-sama, nggak harus serta-merta disinilah kefaktualan fakta dari apa yang kita omongkan tuh adalah nyata itu nggak di sini. Tapi bisa kita omongin terus-menerus gitu. Ini disclaimer dulu ya. Oke. Dan disclaimer juga, aku sebagai ketua angkatan yang diamanahi oleh kalian, aku juga pasti juga banyak mungkin ini juga video klarifikasi ya jadi. Ya mungkin bisa lah. Bisa. Jadi klarifikasi di mana di sini aku juga tentunya juga banyak salah ya di sini ya dalam arti karena aku juga masih belum paham betulan di sini. Jadi instead aku menjadi patron yang kalian harapkan untuk menjual sebuah jawaban, aku di sini sebagai patron yang seharusnya membersamai kalian dan kalian membersamai aku sendiri untuk mencari sebuah jawaban. Betul. Kita memupuk jawaban di sini bersama-sama. Ini kok main ya? Ya, lagi sholat. Satu ya. Nah, aku akan masuk ke ranah ini. Coba. Ketika aku tadi bilang, papan catur ini kita ibaratkan sebagai DPP. Oke. Kita DPP. Ini adalah ruang DPP. Di sini adalah struktur. Kalau kita pakai ke Anthony Giddens ya, struktur di sini adalah DPP ini ya. Nah, mereka atau kita ini yang berada di DPP, ini adalah agensi-agensi yang ada di sana. Agensi-agensi yang berada pada suatu ruang. Di waktu kita menjadi mahasiswa. Oke. Ruangnya adalah DPP, aktor ini adalah agensinya, kita di sini bermain sebagai mahasiswa politik pemerintahan. Nah, tapi ada satu peraturan dalam cara kita bermain. Peraturan kita bermain adalah peraturan solid konkret. Itu adalah peraturan kita dalam bermain. Nah, berarti kita mengetahui bahwa di ruang kita bermain ini ya, di ruang kita bermain ini ada suatu idea, ada suatu peraturan, ada suatu yang abstrak, yang di luar kontrol kita, yaitu solid konkret. Kenapa ini abstrak? Kenapa ini tidak berdasarkan aktor? Karena ketika kita masuk ke sana, kita baru mendapatkan solid konkret. Kita tidak mendapatkan solid konkret di HI. Kita tidak mendapatkan solid konkret di MKP, Sosio ataupun PSDK. Dan Ilkom, kita nggak mendapatkan solid konkret di sana, tapi kita mendapatkan solid konkret di DPP. Berarti idea dari ruang DPP, sebuah ide dari DPP itu adalah solid konkret ini tadi di situ. Nah, yaudah, sekarang kita bermain di sini. Ketika bermain, kita dalam struktur, kita memiliki budaya, kita harus punya yang namanya ketua angkatan. Dan di sini ketua angkatan, aku ibaratkan sebagai ini, itu diamanahi kepada aku. Sini nih, oleh ya. Inilah keadaan aku diamanahi sebagai ketua angkatan di sini. Ini Ketang, ini Napoleon. Nah, siapa Napoleon? Napoleon siapa? Nah, ketika aku diamanahi sebagai ketua angkatan dan kalian sebagai mahasiswa, kita harus tahu nih perilaku kita sebagai mahasiswa itu bagaimana. Itu waktunya tinggal 5 menit apa boleh ditambah nggak sih? Perlu ditambah lah. Mau tambah ya? Oke, Aman aja ya? kita Aman lanjut aja. dulu ya. Kita nanti aja ya. Santai. Maaf ya teman-teman prompter ya, maaf ya. Oke. Jadi, kita harus tahu nih, mahasiswa itu bagaimana. Struktur ketika kita kuliah, mahasiswa kita kayak kuliah, kita tuh diciptakan di sistem untuk memilih jalan kita sendiri-sendiri. Betul. Karena kuliah kan tidak seperti SMA. Harus kita datang dari pagi sampai sore kan enggak. Ya. Kita bisa memilih kelas, kita bisa memilih mau ikut organisasi apa. Kita Aja. memiliki free will sebagai agensi di sebuah struktur. Oke? Oke. Kita memiliki kebebasan di situ. Nah, kebebasan itu juga kebebasan dalam bersosial. Di mana sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tends to making a circle. Jadi kita akan selalu bikin circle-circle. Ini udah alamiah dari manusia. Sekecil apapun circle itu, sebesar apapun circle itu, manusia akan selalu berkelompok. Ini circle. Ini circle-circle yang terbentuk. Ya kan? Nah, ketika circle-circle ini terbentuk di DPP dengan peraturan idea solid konkret ini tadi, itu maka disitulah kita akan bertanya tentang pertanyaan dari Sam dan Kiki tadi. Bagaimana solid konkret ini bisa kita implementasikan di sini.
Apabila tadi argumen kita memang belum ada keseimbangan, memang benar. Karena sebagai ketua angkatan sendiri, aku pun juga gagal dalam menerjemahkan solid konkret ini. Solid konkret ini perlu diterjemahkan sama bersama-sama, bukan hanya satu orang. Oke, maksud saya begini. Manusia yang mahasiswa, terutama manusia ya, ini kan punya free will mereka dalam berkuliah. Mereka bisa ada di DPP, mereka bisa ada di luar DPP. Oke. Dalam arti mereka tetap berkuliah di DPP, tapi mereka tidak bersosial di DPP. Mereka hanya mengemban identitas mereka sebagai DPP. Mereka hanya mengemban identitas mereka sebagai DPP, tapi mereka bisa di luar. Ini berdasarkan free will mereka, mereka pengen di luar. Oke. Tapi juga ada beberapa manusia, mahasiswa, yang merasa nyaman di DPP sehingga free will mereka, aku akan berkarya di DPP. Mereka akhirnya mendekati ranah tengah ini, ranah pinggir ya. Nah, ada beberapa juga mahasiswa yang masih ada di DPP, tapi dia juga nggak terlalu pengen concern juga gitu. Jadi dia kita anggapkan agak di sini. Nah, permasalahan kita itu ada di sini. Mereka yang merasa tersingkirkan karena adanya solid konkret. Mereka yang sebenarnya pengen ada di DPP, tetapi entah mengapa tersingkirkan karena adanya solid konkret. Sehingga mereka mau menanyakan nih, solid konkret itu apa sih sebenarnya? Solid konkret itu bagaimana sih bentuknya, implementasinya bagaimana, dan apa itu solid konkret? Untuk argumen selanjutnya, aku mau ngomong bahwa ketika kita mengidekan sebuah solid konkret itu sebuah peraturan ide abstrak yang di luar pikiran kita, struktur ya, dia bukan agensi. Maka apabila kita melihat solid konkret itu ada di patron agensi-agensi ini ya, Iya, terus? itu kita ada logical fallacy di situ. Karena seharusnya yang yang solid konkret itu bukan mereka. Mereka itu sebenarnya lepas dari solid konkret. Ini semua lepas. Mereka nggak bisa melihat ini adalah orang solid konkret. Enggak. Solid konkret itu lebih dari orang-orang ini. Solid konkret itu adalah hal yang harus diusahakan. Hal yang harus cara kita bermain catur. Itu jadi acuan. Iya, betul. Di situ. Sorry potong mas. Iya. Kok masih? Oh iya enggak. Kalau katanya gitu kan strukturnya bukan acuan. Ya. Di kelas pas anak kemarin juga bilang gitu, acuan. Berarti kan saya sepakat bahwa statistik itu sebenarnya menjadi strukturnya. Ya. Yang harapan, kalau saya sendiri harapannya para agensi ini memiliki free will juga untuk berpacu dalam Iya. struktur tersebut. Nah, gini. Jadi ketika mereka punya free will untuk willing to play catur DPP ya, maka peraturan solid konkret itu harus ada dalam diri mereka. Tapi bukan untuk menjadi diri mereka. Mereka tidak boleh melambangkan diri mereka adalah orang si paling solid konkret. Si ketua angkatan ini nggak boleh bilang bahwa akulah yang paling solid konkret. Tapi kalau yang terjadi kayak gitu gimana, Pak? Nah, kita akan membahasnya sekarang. Kita akan menerjemahkan solid konkret ini di Oke, sini. sebentar. Sebelum lanjut, aku coba klarifikasi sama Iken. Berarti secara nggak langsung, di sini kita memberikan gambaran bahwa kayak solid konkret itu timbul karena keinginan dari diri sendiri atas kepentingan bersama kan? Ya, Itu kan? kalau kita berbicara struktur, itu. Iya kan? Agensinya itu mereka willing to play that or not. Mereka Oke. pengen bermain itu atau enggak? Enggak, iya. Apabila mereka tidak pengen bermain, ya udah mereka di sini nih. Ya, kita bisa bilang mereka yang teman-teman kita yang sering di Mungkin luar ya, gitu nggak ya. terlalu Sering di kelihatan. luar gitu nggak terlalu kelihatan. Itu mereka yang memang ini sengaja untuk ya udah nggak main di DPP gitu. Tapi kita concern di mereka yang di sini nih. Oke, yang Mereka yang pengen ada di terbelakang. sini, tapi mereka merasa terpinggirkan oleh mereka yang ada di sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar lagi, kesalahan ini tidak berada pada mereka, tidak berada pada mereka juga, tapi pada kita semua. Dalam arti, maksud saya mereka sama-sama salah, tapi kita tidak boleh melihat, ya udah kamu doang yang salah di sini. Ya udah, kamu doang yang salah di sini. Karena kita harus melihat ini pakai pendekatan strukturasi Anthony Giddens tadi, di mana agensi sama struktur itu moving berbarengan di sebuah ruang dan waktu. Ya kan? Di sini kita lihat lagi. Mereka tidak sadar bahwa solid konkret ini diusahakan. Sehingga mereka hanya membentuk kelompok-kelompok kecil yang mendefinisikan diri mereka solid konkret. Yang terjadi adalah, dengan kejadian tersebut, mereka menegasikan orang-orang yang tidak cocok dengan circle mereka. Karena mereka gagal mentransferkan ide solid konkret, akhirnya mereka menegasikan
orang-orang Membentuk dominasi. dan membentuk dominasi, betul, karena kedekatan mereka dengan patron di situ. Dan ini akan menjadi toxic sekiranya kalau Betul. Inilah mindsetnya toxic nggak yang kita diubah. bahas sekarang ya. Ini blok toxic yang kita bahas sekarang, di mana orang di sini, orang yang pengen mengusahakan solid konkret itu tidak sadar bahwa solid konkret itu diusahakan bersama-sama. Bukan menjadikan diri mereka lambang solid konkret. Bahasa lainnya, ketika kita bareng-bareng dalam suatu forum yang diomongin Sam tadi, kemudian ada orang yang nggak ikut forum, kita tuh nggak boleh ngomong, ah mereka nggak solid, kita udah bikin kegiatan gede, mereka nggak datang. Nggak bisa begitu. Karena apabila kita melakukan itu, kita sama saja memunafikkan diri kita sendiri. Kita mengingkari usaha kita sendiri. Karena usaha untuk solid konkret tidak bisa dilihat kita sebagai aktor saja. Kita harus melihat sebagai seluruh gabungan dari struktur ini tadi. Berarti sih ini tanggung jawab siapa nih? Ini tanggung jawab dari mereka yang pengen main solid konkret. Oke. Dan apa? Nah, bukan tanggung jawab sini. Ini mah udah lepas. Ini kan mereka dari awal udah nggak pengen main keluar solid dari konkret. lingkungan, ibaratnya Ya. keluar dari lingkungan gitu ya. Mereka nggak pengen main solid konkret. Nah, apabila orang-orang ini pengen main solid konkret, maka yang diusahakan adalah yang ini. Tetapi tambahan juga, bukan penyangkalan ya, tambahan juga. Mereka yang di sini apabila pengen main solid konkret, maka mereka seharusnya mericot patron. Itu. Tugas patron, ketua angkatan, itu harus selalu terbuka terhadap semua kritik, saran, dan apapun komentar yang masuk. Dan aku udah disclaimer di awal bahwa tetap saja aku tetap tidak bisa menjadi manusia yang gampangnya menyediakan semuanya sempurna ya. Tapi ya setidaknya tetap membuka pintu untuk siapapun yang merasa tersingkirkan itu untuk masuk lagi, untuk mereka masih willing to play the solid concrete. Oke, Dan kalau si ini mereka sudah reach out patronnya, tapi sampai sini doang, nggak sampai sini nih. nah, Itu kesalahan siapa? disitulah mereka harus ini kita kalau apa ya, kalau komunikasi gitu berarti kita sudah berada dalam DPP solid concrete, tapi kita masih tidak bisa membaurkan sebuah circle. Disitulah kita harus mewajari yang namanya circle. Kita harus mewajari yang namanya kelompok. Kita harus mewajari bahwa manusia itu memang berkelompok, manusia itu memang saling gesek. Dan kebersamaan itu hal yang tidak harus dipaksakan. Betul, kebersamaan itu tidak harus dipaksakan. Bisa diupayakan. Betul. Nah, disitulah. Jadi meskipun kita berada dalam suatu arena peraturan solid konkret, tapi kita berbeda. Setidaknya kita mengusahakan nama solid konkret ini. Yang ini yang terpinggirkan harus reach out, yang di sini harus sadar bahwa mereka itu jangan membuat diri mereka sebagai lambang solid konkret. Mereka nggak boleh menegasikan orang-orang yang di luar solid konkret itu tadi. Dan pada akhirnya mendominasi. Betul. Jadi ini adalah keseimbangan yang diajarkan oleh Anthony Giddens dalam strukturasi. Di mana kita kalau menyalahkan si ini, berarti kita sama saja orang yang struktur. Dan apabila kita menyalahkan yang ini, kita sama aja orang yang agensi. Oke. Tapi kalau Kalau ngomongin teori kamu gimana, Mas? sebagai Kok malah kita ngomongin teori-teori ini gimana? Ini bukan kelas dari perspektifnya Pak Purwo. Betul. Mas. Tapi karena kita belajar namanya politik dan kita harus membedahin, kan kita nggak ngomongin ini Ya. apa ya? Kalau kita ngomongin ini cuma, loh ini masalah ini mas, ini masalah ini mas, nggak ada jawaban dalam hal itu. kalau dari kamu sendiri sebagai ketua angkatan Dewa 3, kamu kan sudah bikin apa namanya pengibaratan dengan Iya. si catur tadi. Gimana sih keadaan sesungguhnya gitu? Gak ada sesungguhnya, gak ada menarik, sesungguhnya. kan? Ya. Pas line. Ya, keadaan sesungguhnya ya. Ya, untuk mengusahakan solid konkret itu jujur saja aku juga exhausted secara pribadi. Tapi di sisi lain itu juga harus tetap menjadi sebuah kewajiban. Aku nggak boleh semisal kayak memungkiri apa yang kemarin jadi dari awal gitu ya. Sekarang Icon semester 2, dulu semester 1. Di semester 2 ini tentu saja perbedaan banyak ya. Dari semester 1, baik dari kegiatan kita, baik dari juga apa yang Icon secara alami pribadi dan kita secara DPP alami. Dan jujur saja dinamika kita di semester 2 ini bagi Icon tuh lebih ke arah yang apa ya, berbenturan. Kita tuh terus berbenturan di situ. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita memaksa kita untuk terus berbenturan. Berbeda dengan yang semester 1 di mana kita banyak untuk saling berkenalan, saling cari teman gitu, saling
komunikasi itu semester 1. Tapi kalau semester 2 ini kita dibaksa seakan-akan kita berbenturan. Entah itu kita lewat Polgofest, entah itu kita lewat tugas-tugas kita, entah itu kita lewat kelompokan kita. Itu kita dipaksa untuk berbenturan-benturan tadi. Dan sebagai ketua angkatan 23 sendiri, sebenarnya di sini aku bisa ngomong kalau ya aku tetap membuka sebuah ruang untuk teman-teman itu bisa berkumpul meskipun beda circle. Kayak ada suatu ruang di mana menutup rasa ketidakbisaan circle bergabung. Jadi kayak apa ya? Sebuah ruang yang seperti kata Samudra dan Kiki, Samudra dan Kiki tadi, yang sebuah ruang yang inklusif, di mana mereka tetap bisa menjadi diri sendiri mereka tanpa harus menjadi diri orang lain, tapi mereka masih bisa bekerja sama. Oke, berarti di sini kayak Aikan punya pandangan bahwa di sini tuh sebenarnya ada ruang, tapi bagaimana kayak masing-masing dari teman-teman yang sudah bertemu dalam sebuah circle tertentu mau bersikap lebih terbuka lah. Dalam artian seperti itu kan? Berarti kayak kemauan itu juga timbulnya dari sendiri. Nanti tergantung bagaimana kita menggerakkannya gitu kan. Semua harus terbuka di sini. Ya, kalau kita bicara konteks 23 ya 23 Ya, sekarang walaupun ada dengan kontrakan kenyataan- ya. Kita ada kontrakan. Dengan kenyataan beberapa Itu ruang inklusif banget tuh. Ya. Itu udah ada kontrakan tuh buat kumpul-kumpul lah. Di Pagung Ya, Lor ya? di Pagung Lor ya, nomor 302 ya teman-teman ya. Kalau datang tuh, datang pertigaan. yuk. Datang yuk. Gimana? Ke sini. Nah, apalagi ya? Nah, balik lagi ke 23 tadi ya. Yang 23 ini mungkin kita apa ya? Ya kurang lebih tadi lah. Yang 23 ini kita kurang lebih tadi. Jadi di sini aku mumpung ada UAS kalian ya di sini ya. Jadi aku bisa klarifikasi ya. Semoga teman-teman menonton dan Judulnya klarifikasi. Klarifikasi aja Nah, gini. klarifikasi ya. Jadi sebenarnya ruang ini akan selalu terbuka ya teman-teman ya. Dan apabila kita willing to play, let's play. Tapi kita kalau nggak willing not to play, ya udah. Kayak ini. Tapi kita tetap di PP 23. Tapi kita harus di PDP 23 di situ. Di situ Oke. kita di PDP 23. Aku mau nanya sih kan. Berarti kamu sepakat kan atas permainan itu ruang inklusif itu harus selalu ada. Ya bisa kamu yang bikin atau mungkin kamu bakal dibuat teman-teman kamu. Aku sepakat di situ. Dan aku juga sepakat dengan Kiki bahwa selalu Setiap akan orang. ada yang dalam yin. Oke. Yang tidak bisa dipaksakan. Iya betul. Oke, berarti di sini kayak kita dapat memahami bahwa walaupun memang ini adalah sebuah cita-cita bersama, tapi di samping itu setiap individu juga punya cita-citanya tersendiri kan. Dan kita pun juga nggak bisa memaksa dari cita-cita mereka harus mewujudkan cita-cita bersama. Betul. Seperti itu kan. Betul, ngomong soal cita-cita. DPP 23 ini kalau teman-teman sadar ya, kita tuh mahasiswa semester 1 pertama Ya. di Visipol yang bisa magang. Bisa dikatakan seperti Bisa itu. dikatakan seperti Ya. itu. Walaupun magang yang Ya. dilegitimasi oleh departemen. Keren. Itu yang kita usahakan dari awal, sehingga apa ya, kalau kita bilang ranah ruang itu tertutup, enggak, magang terbuka. Oh, aku susah cari magang, hubungi Prince. Ya, oke, ya. Hubungi Akbar, hubungi Prince, hubungi Akbar. Banyak teman-teman kita yang udah magang di dulu untuk mereka mengasih info-info magang yang terbaru. Hubungi Salman. Hubungi Salman, hubungi cocok di situ. Nah, apabila kita butuh belajar bareng, ya bilang aja. Semisal kalau malu di grup, dia chat pribadi, tanya apa ya. Tetap ada yang menyediakan. Semisal bingung dengan materi ini, maka dia nyediain Zoom seperti yang tadi dibilangin. Kemudian kalau pengen nongkrong ya sekarang udah ada dimudahkan Kontrakan. dengan ada kontrakan. Tinggal WA aja. Iya, tinggal WA aja. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang individu yang tidak mau sama sekali untuk berinteraksi, itu bagaimana? kita tidak boleh merusak. Kita harus hargai Keputusan yang keputusan mereka ambil. Kita nggak boleh melangkahi mereka. Kita tidak boleh menghardik mereka. Kita harus menghormati keputusan mereka, tapi kita tetap membuka apabila mereka ingin masuk lagi. Karena itu yang kita lagi ingin tujukan. Oke. Itu ya. Mungkin juga kalau kita lihat waktu, kita ada kegiatan lain, mungkin pembahasan ini mungkin terasa kurang lah. Tapi kita akhiri dulu gimana, teman-teman? Monggo. Nggak apa-apa? Kontrakan selalu terbuka untuk bahas ini lagi ya. Kita lanjutkan setelah konten. Sambil luas untuk ngobrol ini. Ya. Nah, jadi makasih buat teman-teman yang udah hadir, kayak Samudra Kiki yang menyampaikan gagasan yang menarik, dan bagaimana tentang Aiken memperjelas apa yang dimaksud dari Samudra dan Kiki. Di sini kita dapat memahami bahwa sebenarnya solid konkret itu selalu ada, tergantung bagaimana kayak kita benar-benar merasakan, dan di samping itu kita juga punya keinginan tentang gimana bisa mewujudkan. Tapi terlepas itu kita juga punya kebebasan, dan kita nggak bisa mengganggu kebebasan seseorang. Dari itu pun ya seperti inilah kita lihat dinamika sebuah perjuangan untuk menyatukan. Dan itu aja dulu, sampai jumpa, kita pamit undur diri. See you semester 3.
Semester 3 teman-teman.